Selamat pagi pemirsa, inilah program Mata Rakyat, program berita teraktual dan terpercaya dengan berita utama seputar hasil rekapitulasi suara pemilu oleh KPU, harga pangan yang kian naik menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan berita pantauan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 oleh KPU pada 20 Maret 2024, KPU RI dijaga ketat oleh aparat untuk menghindari kerusuhan. Berikut liputan selengkapnya. Suasana di sekitar KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat semakin ramai menjelang pengumuman hasil suara pemilihan presiden 2024. Sejak pagi tadi, media mulai berdatangan sementara aparat kepolisian bersiaga ketat di berbagai sudut kantor KPU untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Di pintu gerbang, pengamanan ekstra diterapkan dengan pemeriksaan menyeluruh bagi setiap orang yang akan memasuki area KPU. Mobil-mobil polisi terlihat berjaga, memastikan tidak ada gangguan yang dapat mengganggu proses pengumuman hasil suara. Kini Indonesia dipenuhi dengan keramaian ketegangan saat langkah demokrasi mulai memasuki babak akhir. Hasil resmi pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada hari ini 20 Maret 2024 telah menjadi sorotan utama masyarakat pada saat ini. Kini saatnya kita saksikan laporan langsung dari lapangan mengenai hasil suara pemilu 2024. Tanda putih untuk rekapitulasi nasional panel B telah dipersiapkan dengan baik, menjadi saksi dari proses panjang yang akan menentukan masa depan Indonesia. Sebelum pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat nasional, KPU juga melaksanakan rapat rekapitulasi nasional terakhir untuk dua provinsi, yakni Papua dan Papua Pegunungan. Hampir 60% masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan kepada pasangan 02. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kalau kemudian masih ada pihak yang merasa belum puas, kami juga siap untuk menghadapi itu. Salah satu perwakilan partai Koalisi Prabowo Gibran menyampaikan apresiasinya atas kerja keras KPU dan dukungan seluruh rakyat Indonesia yang telah membawa Indonesia sampai pada tahap yang sangat menentukan ini. Dari keramaian pengumuman hasil suara hingga respon yang mendalam mengenai kekalahan paslon dan juga partai pendukungnya, pemilu 2024 telah meninggalkan jejak dalam politik Indonesia. Dinamika telah mempengaruhi bagaimana masa depannya negara ini. Dari Jakarta, Grace Jilababan dan Faiza Azara melaporkan. Hasil pemilu tahun 2024 telah ditetapkan oleh KPU. Namun hasil tersebut masih dibantah oleh Timnas Amin pada Kamis 21 Maret 2024 karena dianggap terdapat kecurangan. Oleh karena itu, para pendukung Amin bertekad untuk membawa hasil ini untuk ke jalur hukum. Proses pemilu kini telah selesai. Hasil keputusan juga telah dibacakan oleh pihak KPU. Namun sayangnya, keputusan tersebut masih disambut kontra oleh beberapa masyarakat, khususnya pendukung Paslon 01. Saat ini saya berada di markas pemenangan Timnas Amin di Jalan Diponegoro nomor 10. Kami mengatakan bahwa hasil pengumuman KPU adalah cacat. Kami mendukung langkah Timnas untuk memajukan perkara ini ke MK. Kami sangat yakin dan percaya bahwa partai-partai pendukung masih tetap solid. Setelah kita menemui beberapa timnas dari Paslon 01, mereka ternyata bersikukuh untuk mendukung Anies sebagai presiden. Kami temui juga salah satu anggota timnas yang tersulut emosi hingga menurunkan bendera. Namun, aksi tersebut dicegah oleh anggota timnas lainnya karena merasa aksi tersebut kurang etis. Karena kekesalan pribadi akibat hasil keputusan pemilu yang tidak sesuai. Sementara Pak Anies menganjurkan kepada kita semua untuk selalu berdoa ya. Pertama, kedua, pertanyaan beberapa wartawan bahwa tindakan-tindakan ini akan kita lakukan beberapa proses yang akan dilakukan oleh tim hukum nasional yang akan melanjutkannya kepada MK, ke Mahkamah Konstitusi. Ya, euforia boleh, kecewa boleh, ya, tapi tolong dijaga karena kita masih dalam proses semuanya. Keputusan pemilu yang dianggap bobrok oleh segelintir masyarakat menimbulkan kontra dari Paslon 01 hingga menyebutkan bahwa pemilu adalah cacat dan ingin membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Menurut kami pemilu ini adalah pemilu yang penuh kebobrokan dan pemilu hasil cara-cara yang curang. Kami akan melawan hasil pemilu tersebut dengan kami akan ikut apa yang Timnas lakukan, lapor ke MK agar di pemilu-pemilu selanjutnya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dan kedua, kami merasa
yakin bahwa partai-partai pendukung masih tetap solid, masih tetap satu untuk memenangkan Pak Anies sebagai presiden. Hasil keputusan pemilu yang dianggap bobrok oleh segelintir masyarakat mendapat perlakuan kontra juga bagi paslon 01. Mereka menyebutkan bahwa pengumuman pemilu di tahun ini adalah cacat dan ingin membawa persoalan ini ke jalur hukum. Oleh karena itu, Timnas Paslon 01 akan terus mendukung dan juga bersikap solid serta mengikuti prosedur yang berlaku. Dari Jakarta, Alfia Putri melaporkan. KPU telah menetapkan hasil suara pemilihan presiden 2024 dengan total suara yang diterima oleh Anies dan Muhaimin sebesar 24,9%. Timnas Amin merasa adanya kecurangan dalam pemilu 2024 sehingga mengajukan gugatan hasil suara ini ke MK. Masih bersama saya untuk berita selanjutnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, dan sayur mayur mengalami lonjakan harga. Seperti di Pasar Jaya Tanah Abang sebagai salah satu pusat perdagangan terbesar di Jakarta, diperkirakan akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga pangan jelang hari-hari besar adalah hal umum yang terjadi. Tak terasa sebentar lagi bulan Ramadan akan usai. Dan tak terasa juga sebentar lagi kita akan sama-sama menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Momen-momen seperti ini tentu menjadi momentum untuk kenaikan harga pangan. Seperti hari ini, tanggal 8 April tahun 2024, saya sedang berada di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk melihat dan langsung meninjau seperti apa kondisi pasca kenaikan harga pangan. Berikut ini adalah berita selengkapnya. Seperti saat ini, jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1945 Hijriah, harga pangan kian melonjak. Sekarang kayaknya agak sulit. Ya kayak kemarin, kayak pedagang punya program mungkin habis tahun baru, ternyata masih seperti ini. Oh, mungkin habis pemilu malah tambah parah. Jadi kita harus gimana nih? Ada solusinya nggak kira-kira gitu? Lonjakan tersebut tentu meresahkan masyarakat. Pada naik semua deh. Jadi dikurang-kurangin gitunya daripada uangnya kurang gitu. Karena masyarakat harus membeli kebutuhan menjelang hari raya dengan harga yang lebih mahal. Kenaikan harga pangan tersebut disambut sangat beragam oleh masyarakat sekitar. Ada masyarakat yang menerima dan ada juga masyarakat yang merasa keberatan akan kenaikan harga pangan tersebut. Masyarakat berharap bahwa setelah nanti Lebaran usai, harga bisa normal dan turun. Dari Jakarta, Alfia Putri dan Mauri Subandi melaporkan. Mendekati Hari Raya, Pasar Tanah Abang sebagai pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara pada 8 April 2024 dipenuhi masyarakat yang berbondong-bondong mencari busana terbaik. Suasana ramai dan penuh semangat terlihat di setiap lorong Tanah Abang. Menjelang Hari Raya, Pusat Belanja Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat mengalami lonjakan pembeli. Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 akan segera tiba. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di setiap lebaran, tentu masyarakat banyak sekali yang berbondong-bondong untuk mencari pakaian terbaiknya. Seperti yang kita temui saat ini saya sedang berada di Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat, dan bisa kita lihat sama-sama di belakang saya banyak sekali keramaian para pengunjung yang sedang mencari pakaiannya. Berikut ini berita selengkapnya. Banding dengan tahun sebelumnya, Lebaran di tahun ini mengalami peningkatan pembeli. Seminggu sebelum Lebaran udah ada lah peningkatan, Kak. Di tahun ini sih, tahun sebelumnya agak kurang gitu. Para pengunjung pun memilih Tanah Abang sebagai opsi untuk membeli pakaian hari raya karena harga pakaian di sini yang masih terjangkau dan juga banyaknya pilihan model pakaian. Biasa sih ya, aku pengennya pakai seragam, iya couple gitu ya. Enggak ngeliat aja yang seneng yang mana dipas-pasin aja sih. Animo masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di tahun 2023 hingga 2024. Masyarakat ramai berbondong-bondong untuk mencari pakaian terbaiknya. Salah satu pusat yang menjadi rekomendasi terbanyak masyarakat adalah di Pusat Tanah Abang Jakarta Pusat. Masyarakat memilih pusat perbelanjaan ini karena merasa bahwa belanja di sini adalah belanja dengan kualitas yang cukup baik namun dengan harga yang masih terjangkau. Dari Jakarta, Alfia Putri dan Mauri Subandi melaporkan. Menjelang Hari Raya Lebaran, terlihat antrean pemudik pada Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memanjang karena menunggu layanan check-in dan drop bagasi. 6 April 2024 menjadi puncak arus mudik jalur udara jelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah.
Jumlah penumpang mencapai ribuan dan memadati area check-in dan drop-out bagasi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Mereka membawa berbagai barang bawaan seperti koper, tas, dan bingkisan. Mayoritas penumpang berangkat membawa rombongan keluarga mengingat cuti libur kerja dan sekolah telah diberikan. Berdasarkan pantauan tim, area antrean yang mengular berasal dari penumpang maskapai Pelita Air, Citylink, dan Garuda Indonesia. Jumlah pemudik terpantau mengalami kenaikan. Dari catatan pengelola bandara, terdapat kenaikan sejumlah 15% atau setara 190.000 penumpang dibandingkan pada Jumat 5 April 2024, jumlah penumpang hanya sekitar 170.000. Kenaikan jumlah penumpang berbanding lurus dengan pergerakan pesawat yang meningkat hingga 1.200 penerbangan. Pihak bandara mengerahkan petugas gabungan baik dari maskapai ataupun pengelola langsung untuk menguraikan antrean dan menambah jalur antrean. Tidak hanya itu, pengelola menerapkan sistem dengan melakukan proses check-in terlebih dulu bagi para penumpang yang terjadwal akan berangkat atau terbang 1 atau 2 jam mendatang. Saya Faiza Azahra melaporkan. Rabu 10 April 2024, Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh dipadati oleh masyarakat untuk menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Halaman Masjid Raya bagian selatan juga dipadati oleh jamaat wanita. Semakin terang, semakin ramai, pagi hari ini kami saksikan antusiasme masyarakat Aceh untuk menunaikan sholat Id di Masjid Raya Baitur Rahman. Mengingat Masjid Raya ini merupakan salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara yang dapat menampung 9.000 jemaah. Sholat Id akan dilaksanakan dari pukul 7.30 sampai 8.30. Warga Banda Aceh dan Aceh Besar memadati Masjid Raya Baitur Rahman sejak pukul 6.30 WIB untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah pada Rabu 10 April 2024. Dalam pantauan, jamaah menunggu pelaksanaan sholat dengan mengikuti lantunan sholawat, juga sambil bersuah foto dan mengabadikan momen sholat Idul Fitri di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya berasal dari Jakarta, ya. Saya meniatkan untuk pulang ke Banda Aceh ini. Salah satunya adalah saya ingin sholat Idul Fitri di Masjid Raya Baitur Rahman. Masa saya saat ini saya sudah melaksanakan sholat di sini. Masya Allah, alhamdulillah saya bahagia banget bisa menyaksikan kembali Masjid Raya Baitur Rahman dengan banyak masyarakat Aceh berkumpul di sini, dan kemudian juga tadi ceramahnya yang tentu sangat benar-benar memenuhi hati ya. Semoga kita bertemu di bulan Ramadan berikutnya dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pelaksanaan sholat Idul Fitri akan diimami oleh Wakil Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Munawar Darwis. Adapun khatib yang bertugas adalah Dr. Mulia Rahman yang juga Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, berpesan pentingnya bersyukur dalam khutbahnya. Di hari kemenangan yang harus kita lakukan mensyukuri dan mengucapkan banyak takbir. Terkait pengamanan sendiri di luar masjid, ada Satpol PP, Satpam, dan polisi. Mereka bekerja untuk menjaga ketertiban selama sholat Id. Dari Banda Aceh, Faiza Azahra melaporkan. Pelaksanaan UTBK 2024 dipenuhi antusiasme dari calon mahasiswa yang terlihat dari para peserta yang tampak memadati UPN Veteran Jakarta sebagai pusat ujiannya. Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK adalah ujian yang diadakan secara nasional di Indonesia. UTBK merupakan salah satu tahapan penting dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN yang diikuti oleh ribuan mahasiswa di Indonesia. Dalam laporan kali ini kita akan membahas persiapan, pelaksanaan, dan tantangan yang dihadapi oleh para peserta UTBK tahun ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Sebagai salah satu syarat masuk perguruan tinggi, pada tahun 2024, UTBK menjadi sorotan karena menjadi pintu gerbang bagi calon mahasiswa untuk mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN.
UTBK 2024 diadakan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Dari 74 pusat UTBK di Indonesia, UPN Veteran Jakarta termasuk yang beruntung menyelenggarakan UTBK dengan jumlah peserta itu 23.074. Hasil UTBK menjadi salah satu faktor penentu dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kita berharap bahwa para calon mahasiswa baru itu mendapatkan hasil yang terbaik lah sesuai dengan harapan-harapan mereka. Respon terhadap peserta UTBK ialah ujian ini adalah langkah penting dalam perjalanan pendidikan. Kalau misalnya hasil UTBK ini tidak sesuai sih, mungkin lebih prefer nyari swasta ya. Emang udah benar-benar stuck di situ aja sih. Demikian laporan kami tentang UTBK tahun ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda semua, terutama bagi para peserta UTBK yang tengah berjuang meraih impian masuk perguruan tinggi favorit. Terus pantau perkembangan seputar UTBK dan informasi pendidikan lainnya di laman UPN Veteran Jakarta. Dari Jakarta, Devina Humaida dan Luki Oktaviana Dewan melaporkan. UTBK menjadi ajang penentu masa depan pendidikan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi dan transparan, UTBK 2024 diharapkan mampu menghasilkan seleksi yang lebih adil dan berkualitas dalam menciptakan sumber daya manusia. Masih bersama saya dalam berita selanjutnya. Kembali lagi bersama saya dalam program Mata Rakyat. Pekan Keanekaragaman Hayati dimeriahkan dengan rangkaian acara lokakarya, pameran, dan seminar dari tanggal 15-17 Mei untuk menginspirasi masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati demi kelestarian alam dan kesejahteraan generasi mendatang. Sebagai negara kepulauan, ekosistem di Indonesia sangat beragam. Keberagaman ini dibuktikan dengan berbagai flora dan fauna yang hidup di ekosistem Indonesia. Keanekaragaman hayati ini penting bagi keseimbangan ekosistem, serta bagi kehidupan manusia. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana keanekaragaman hayati berperan dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman hayati yang mencakup variasi genetik, spesies, dan ekosistem adalah fondasi dari keseimbangan ekologi dan kelangsungan berbagai bentuk kehidupan di bumi termasuk manusia. Ya, jadi kan seperti yang kita tahu, badak Jawa sama badak Sumatera ini kan sekarang cuma ada di Indonesia nih, nggak ada negara di dunia manapun yang punya dua spesies ini, hanya tersisa di Indonesia. Nah, dengan kita menghadirkan cara-cara kreatif dari media-media kreatif seperti buku anak-anak ya terutama, kemudian merchandise seperti ini, kita berharap informasi tentang badak itu bisa lebih diterima oleh masyarakat yang lebih luas, terutama oleh anak-anak ya, karena kan anak-anak itu mengerti tentang apa yang kita sampaikan lewat apa yang kita suarakan, otomatis yang dewasa juga akan mengerti. Badak kan merupakan salah satu satwa yang endemik ya di Indonesia, badak Jawa dan badak Sumatera, dan keberadaannya sangat penting untuk keanekaragaman hayati. Dalam acara Pekan Keanekaragaman Hayati ini merupakan kesempatan luar biasa untuk bersama-sama belajar, berbagi, dan beraksi dalam melindungi keanekaragaman hayati yang sangat berharga bagi keberlanjutan hidup kita di bumi. Sintas Indonesia memanfaatkan acara besar seperti Pekan Keanekaragaman Hayati untuk memperkenalkan dan memperkuat kehadiran mereka di pasar. Kami punya program itu adalah pemantauan macan tutul Jawa saat ini. Namun sebelumnya kita juga punya program pemantauan harimau Sumatera dan kucing-kucing liar lainnya di Indonesia. Nah, terus kenapa kita punya banyak produk yang beragam dari mulai money, buku, dan lain sebagainya? Ini adalah sebuah bentuk dari media awareness atau media edukasi kepada publik. Karena kan di sektor kehutanan atau konservasi ini nggak semua orang terjamah gitu ya, nggak semua orang get in touch gitu dengan sektor kehutanan secara langsung, nggak langsung terdampak. Nah, kita juga pengen orang-orang yang nggak langsung terdampak ini juga bisa tetap aware dengan keadaan konservasi satwa liar di Indonesia. Nah, melalui barang-barang atau media-media yang dekat dengan mereka. Nah, yaitu media e-money yang memang mungkin warga perkotaan juga sering pakai ya untuk tap di mana-mana, public transportation dan lain sebagainya. Kan ada dua ya media utilitas kayak yang bisa digunakan kayak e-money, notebook gitu. Kita juga punya media edukasi kayak poster yang isinya adalah informasi tentang kucing liar di Indonesia. Nah, ini tuh biasa kita bagikan ke siswa-siswa SMP, SD gitu ketika kita datang untuk memberikan edukasi dan awareness.
Respon dari perlindungan keanekaragaman hayati ini merupakan tanggung jawab bersama yang krusial untuk kelangsungan hidup planet kita. Dengan adanya aktivitas pelestarian dan penghargaan terhadap kekayaan alam, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan dan manfaat yang sama. Oleh karena itu, kita bersama-sama menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati, karena kelestariannya adalah tanggung jawab kita semua. Dari Jakarta, Faiza Azara dan Luki Oktaviana Dewan melaporkan. Seiring dengan perkembangan gaya hidup sehat sebagai tren di kalangan masyarakat Indonesia, supermarket Growell Whole Foods menawarkan berbagai produk bahan makanan dan sajian sehat tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Tempat ini berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pada saat ini, gaya hidup sehat telah menjadi tren global yang semakin populer terlebih di Indonesia. Kini, di Pondok Indah, tepatnya di Jakarta Selatan, terdapat satu supermarket yang berfokus pada gaya hidup sehat. Growell Whole Foods adalah sebuah supermarket yang menyajikan bahan makanan dan juga sajian sehat yang dimulai sejak 2021. Mari kita eksplorasi lebih lanjut mengenai supermarket ini. Jakarta kini memiliki destinasi baru bagi warga yang ingin menjalani gaya hidup sehat. Growell Whole Foods yang terletak di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, menghadirkan supermarket yang mengusung konsep bahan makanan alami. Supermarket ini menawarkan berbagai produk sehat tanpa bahan pewarna, bahan pengawet, dan non-GMO, memberikan pilihan yang lebih baik bagi konsumen yang peduli akan kesehatan. Selain menyediakan bahan makanan segar, Growell Whole Foods juga memiliki Growell Cafe di dalam area supermarket. Open space area ini dirancang khusus untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menyenangkan bagi konsumen. Dengan menu sehat yang disajikan, para pelanggan dapat menikmati hidangan lezat yang baik untuk tubuh dan lingkungan. Konsepnya healthy store, berbeda dengan supermarket yang lain. Supermarket yang lain itu dia convenience store, hubungannya dengan produk-produk sehat yang vegan, bebas gluten free. Konsepnya juga kayak seperti satu rumah. Di belakang juga ada tempat kayak bar sama bistro, tempat makannya. Keunikan lain dari Growell Whole Foods adalah adanya box section. Fasilitas ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk menciptakan sesuai selera dan kebutuhan nutrisi mereka. Komitmen Growell Whole Foods untuk mendukung keberlanjutan lingkungan juga terlihat dari upaya mereka dalam mengurangi penggunaan plastik. Konsumen didorong untuk membawa wadah sendiri saat berbelanja di box section, guna mengurangi limbah plastik. Dengan konsep dan fasilitas yang inovatif, Growell Whole Foods diharapkan dapat menjadi destinasi favorit bagi mereka yang ingin menjalani gaya hidup sehat di Jakarta. Gaya hidup sehat itu dimulai dari memilih apa yang kita konsumsi. Saya percaya pilihan yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik juga. Oleh karena itu saya memilih untuk berbelanja di toko Growell karena toko Growell mendukung gaya hidup yang saya inginkan, yaitu gaya hidup sehat. Dari berbagai pilihan produk bahan makanan dan sajian alami, Growell Whole Foods adalah pilihan yang tepat untuk memulai hidup sehat. Dari Jakarta, Graciela Baban dan Faiza Azara melaporkan. Masih bersama saya dalam program Mata Rakyat. Acara nonton bola bareng di lapangan Balai Kota Depok, Jawa Barat pada 29 April 2024 digelar oleh pemerintah Kota Depok untuk menyaksikan semifinal Asian Football Confederation U23 Asian Cup 2024 Indonesia versus Uzbekistan diramaikan oleh para pendukung Timnas Indonesia. Setelah kemarin berhasil mengalahkan Korea Selatan, kini kita akan kembali mendukung Timnas Indonesia dalam perlawanan melawan Uzbekistan. Timnas U23 memberikan kabar baik bagi dunia sepak bola Indonesia karena Indonesia berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Setelah beberapa hari yang lalu berhasil melawan Korea Selatan dengan perolehan skor seri, lalu dilanjut dengan penalti dengan skor 11-10. Dan hingga pada hari ini tanggal 29 April akan bersama-sama kita kembali saksikan lagi pertandingan antara Indonesia dan juga Uzbekistan. Hal ini tentu disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat sekitar, khususnya masyarakat di Kota Depok. Seperti yang bisa disaksikan hari ini di DOS, Depok Open Space Kota Depok, di Jalan Margonda Raya, tepatnya di depan gedung Wali Kota Kota Depok. Bersama-sama kita bisa saksikan bahwa pemerintah Kota Depok mengadakan
nonton bersama yang dilaksanakan di Depok Open Space. Berikut ini adalah liputan selengkapnya. Masyarakat Kota Depok berbondong-bondong menghadiri acara nonton bareng yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Depok dalam rangka mendukung Timnas U23 yang dilaksanakan di Depok Open Space. Acara hari ini seru banget, meriah, ramai, dan awalnya nggak nyangka yang bisa datang ini ternyata seramai ini, dan ini jadi satu acara yang keren banget kalau Depok tuh sering ngadain kayak gini. Dapat dilihat bahwa acara tersebut disambut dengan antusias. Terlihat bahwa jumlah masyarakat yang hadir sangatlah ramai, menandakan bahwa masyarakat sangat antusias dalam acara kali ini. Itu dia liputan kami tentang keseruan acara hari ini, yaitu acara nonton bersama dalam rangka semifinal Indonesia dan juga Uzbekistan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok di Depok Open Space. Bisa kita sama-sama lihat bahwa antusias masyarakat sangat besar. Bisa dilihat dari banyaknya jumlah warga yang datang untuk menonton timnas kesayangan kita bersama. Dari Depok, Alpia Putri melaporkan. Festival musik buka bareng kapan lagi yang digelar di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno pada 24 Maret 2024 berhasil menarik ribuan pengunjung untuk menikmati perpaduan unik antara musik dan tradisi berbuka puasa bersama. Festival Musik Buka Bareng 2024 di Gelora Bung Karno. Acara ini bukan hanya sekedar festival musik biasa, tetapi juga momen spesial untuk mempererat tari silaturahmi dan kebersamaan. Semua orang menikmati penampilan dari musisi-musisi terbaik tanah air sambil menikmati momen berbuka puasa bersama di Gelora Bung Karno. Bulan Ramadan yang suci kini diramaikan rangkaian acara buka puasa bersama bersamaan dengan acara festival musik. Rangkaian acara ini dijadwalkan untuk menunggu buka puasa bersama yang merupakan hasil kolaborasi antara kapanlagi.com dengan BRI yang ikut dimeriahkan oleh para musisi terkenal di Indonesia. Fitur terbaru dari acara konser saat ini mungkin mencakup elemen-elemen seperti penyesuaian tema dengan bulan Ramadan, penawaran makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip puasa, atau penampilan artis yang menyertakan elemen religius atau penyampaian pesan yang sesuai dengan bulan suci ini. Dari nama acaranya sendiri, karena lagi buka bareng gitu kan, jadi emang dari segi konsep dan tema kita ngambil benang merahnya di bulan Ramadan gitu sih. Buka puasa bersama di dalam akan ada acara sekitar 10-15 menit sama start gitu sih bedanya. Oh, yang konser-konser festival musik sebelumnya kan sebenarnya itu hanya ada beberapa artis atau musisi, terus dia cuma kayak di acara festival biasa. Pengunjung mengatakan bahwa salah satu hal yang benar-benar menarik perhatian ialah berbagai aktivitas yang diselenggarakan di sana, mulai dari workshop musik hingga penampilan seni jalanan dan menikmati hidangan lezat dari berbagai stand. Awalnya niatnya cuma buat ketemu Tulus, tapi berhubung lagi puasa ya udah sekalian aja ngabuburit sampai nunggu waktunya berbuka gitu. Ya di dalam juga kita kan bisa keliling dulu, bisa lihat-lihat dulu sambil waktunya berbuka. Lumayan lah. Festival musik buka bersama ini meninggalkan jejak kesan baru untuk menunggu waktu berbuka dan kekuatan musik dalam menghubungkan berbagai kalangan. Dari Jakarta, Mauri Petiwi Subandi dan Duki Oktaviana Dewan melaporkan. Beralih dari festival musik, kini festival kuliner K-Town Night Market hadir menawarkan hidangan otentik dari Thailand dan Korea Selatan. Tempat ini cukup terjangkau karena berada di Kemang, Jakarta Selatan. Tempat ini telah menjadi tempat favorit baru bagi para pencinta kuliner karena menyajikan berbagai makanan jalanan khas negara Thailand dan Korea Selatan. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di K-Town Night Market yang berlangsung di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Acara ini menawarkan pengalaman wisata kuliner dengan menghadirkan berbagai jajanan khas dari Thailand hingga Korea Selatan. Mari kita telusuri lebih jauh untuk melihat apa saja hidangan yang ditawarkan di sini. Bagi pecinta kuliner, Jakarta Selatan kini memiliki destinasi baru yang wajib dikunjungi. K-Town Night Market di Astana Kemang menghadirkan pengalaman wisata kuliner yang tak terlupakan dengan beragam jajanan khas dari Thailand hingga Korea Selatan, serta makanan khas Indonesia. Di sini, pengunjung bisa menikmati hidangan lezat seperti mango sticky rice dari Thailand, saikoro dari Korea Selatan, dan kuliner lokal seperti siomay dan seblak. Berbagai pilihan makanan ini memberikan pengalaman kuliner yang kaya dan beragam. Daripada jauh-jauh ke Jepang, kalian mending main ke sini, ke Jajan, untuk ada es krimnya yang ada rasa matchanya yang untuk di atas es krimnya. Terus untuk di Opadakbalnya kita punya ada Korean Wagyu A5 dan itu bukan melting ya.
dan kita import langsung dari Jepang untuk dagingnya, dan juga kita punya daging Sapporo untuk best sellernya seperti itu. Dan yang bikin Oppa Gakbal dan juga Sweet Osaka beda dari tempat-tempat yang lainnya itu adalah pertama kita untuk dari ornamennya pun kita memang Korea banget, karena untuk di event Biasana Keton Night Market ini kita berbau-bau Korea. Nah, jadi memang sengaja kita bikin nuansanya tuh seolah kalian ini jajan di sini tuh kayak ada di Korea. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Korea, main ke sini udah serasa Korea. Wisata kuliner ini buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 3 sore hingga 10 malam dan pada akhir pekan dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Keton Night Market adalah tempat yang sempurna untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Astana Kemang menawarkan suasana yang nyaman dan strategis di tengah kota, memudahkan akses bagi para pecinta kuliner dari seluruh Jakarta. Dengan suasana yang meriah dan berbagai pilihan makanan, Keton Night Market diharapkan menjadi destinasi favorit baru bagi warga Jakarta. Demikian liputan kami dari Keton Night Market di Kemang, Jakarta Selatan. Wisata kuliner ini tidak hanya menyajikan berbagai jajanan khas dari Thailand hingga Korea Selatan, tetapi juga menjadi tempat pertemuan budaya yang memperkaya pengalaman kuliner kita. Saya Grace Injalan Baban dan Faiza Azara melaporkan. Kegiatan nonton bareng, festival musik, dan festival kuliner bisa menjadi kegiatan pengisi waktu luang dan alternatif hiburan bagi Anda. Bersama teman-teman dan kerabat tentu akan menjadi hal yang menyenangkan. Saya Amanda Fatimah dan kru program Mata Rakyat yang bertugas pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.